Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon, silakan kuasa hukum maupun prinsipal. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari pemohon Yang Mulia pada siang hari ini hadir saya sendiri, Ferdinand Utahayan. Yang kedua ada Andianus Laya. Yang ketiga ada Jeremia Jebua. Dan keempat ada Rika Kardela. Dan satu hadir online Doris Manggala Raja Sagala. Yang lain telah menitipkan surat kuasa seperti biasa Yang Mulia. Demikian, terima kasih. Baik, dari DPR silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari DPR hadir dari Badan Keahlian, saya Najib Ali Mursyid dan rekan saya Plantino Franciscus. Terima kasih. Baik, dari pemerintah atau Presiden. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kuasa Presiden hadir dari dua kementerian. Yang pertama Kementerian Perhubungan, ada Bapak F. Budi Prayitno sebagai Kepala Biro Hukum, Bapak Agustinus Budi Hartono, Direktur Angkutan Udara, Bapak Yudonur Setiaji, Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Kerjasama Angkutan Udara, dan Bapak Agustinus Firlianto, Analis Muda Hukum Ahli Muda. Kemudian dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri Muhammad Niko Kurniawan dan juga Marina Diah Puspitasari. Terima kasih. Jabatan saudara apa? Saya perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama Yang Mulia, mohon izin. Untuk atasan kami Bapak Pak Direktur Yuliansyah. dan Pak ya Lain kali dihadiri yang baik, siap Yang Mulia. eselonnya tertentu ya, jangan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Kalau menyampaikan keterangan kan harus eselon 1, tapi untuk hadir sidang juga tidak harus sembarangan bisa diwakilkan. Ya. Siap Yang Mulia. Baik, dari INAKA silakan. Asosiasi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari INAKA hari ini hadir, ya, sebelah kiri saya adalah Bapak Arief Wibowo sebagai Wakil Ketua Umum, dan di belakang ada Pak Bayu Sutanto sebagai Sekjen, dan saya sendiri Dwi Yanto Ambaridayat sebagai Wakil Sekjen, dan dibantu Mas Gatot Raharjo sebagai Kepala Data dan Publikasi. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari PT Garuda silakan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Andreas Tumpal selaku kuasa dari Garuda Indonesia bersama rekan saya Pamela Aritonang dan juga beberapa tim dari Garuda untuk hadir di dalam sidang ini. Terima kasih Bapak. Baik, dari PT Lion Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mewakili atau sebagai kuasa dari PT Lion Group. 1. Ahmad Fauzan saya sendiri. 2. Jeffrey Primartono. 3. Suryadi. 4. Andi Aulia Febrianti. 5. Valentinus Yanipar. Yang keempat ada di belakang saya. Kemudian dari prinsipal kami ada hadir. Iya, saya perkenalkan Yang Mulia. Nama saya Saleh Alatas dari Divisi Komersial PT Lion Air Group. Terima kasih Yang Mulia. Dari Pelita Air. Izin Yang Mulia, kami dari Pelita Air dengan saya Desi Musnafia. Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari pihak asosiasi, kemudian dari Garuda dan dari Lion serta Pelita. Untuk Pelita sudah siap keterangannya? Izin sudah Yang Mulia. Sudah ya. Lion sudah juga Pak? Sudah siap Yang Mulia. Baik, kalau begitu dari asosiasi masih akan menambahkan keterangannya Pak Wakil Sekjen atau? Sudah cukup Yang Mulia yang sudah Cukup yang kemarin saja, tapi tertulisnya kan belum Pak? Kemarin baru secara lisan kan? Oh ya, hari ini sudah disampaikan. Baik. Silakan kalau begitu dari PT Garuda untuk menyampaikan keterangan di podium.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan kami membacakan keterangan pihak terkait PT Garuda Indonesia Persero Tbk dalam permohonan uji material nomor 1990/PUU strip XX IV garing 2026. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa berdasarkan pemahaman dan pengalaman pihak terkait, Undang-Undang Penerbangan pada dasarnya menetapkan norma, prinsip, serta kerangka pengaturan mengenai penyelenggaraan penerbangan nasional. Dalam rangka pelaksanaan norma-norma tersebut, terdapat pengaturan lebih lanjut terhadap aspek-aspek yang bersifat teknis dan operasional melalui peraturan pelaksana yang dalam kaitannya dengan keterlambatan penerbangan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang penanganan keterlambatan penerbangan atau delay management. Bahwa dalam pasal 5 ayat 1 PM 89 Tahun 2015 secara tegas mengatur faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbangan meliputi A. Faktor manajemen airline, faktor teknis operasional, faktor cuaca, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk implementasi penerbangan beserta peraturan pelaksananya, pihak terkait juga menyusun prosedur operasional internal dengan menyesuaikan pada karakteristik operasional perusahaan pihak terkait. Pihak terkait juga menyusun prosedur operasional internal terkait manajemen keterlambatan penerbangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksananya sebagai pedoman dalam menangani keterlambatan penerbangan. Dengan demikian, pengaturan dan pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan pada hakikatnya tidak hanya bertumpu pada satu norma dalam Undang-Undang Penerbangan, melainkan juga peraturan pelaksana. Bahwa sejalan dengan pengaturan baik dalam Undang-Undang Penerbangan, PM 89 Tahun 2015 dan prosedur operasional internal tersebut, maka dalam praktek penyelenggaraan penerbangan di perusahaan pihak terkait, untuk penentuan penyebab keterlambatan dilakukan melalui proses identifikasi dan verifikasi terhadap kondisi operasional yang terjadi pada saat penerbangan berlangsung. Dengan tetap memperhatikan data, fakta operasional pada saat waktu penerbangan, serta dengan melibatkan pihak dan atau instansi lain yang memiliki kewenangan sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan mengacu pada karakteristik penyebab keterlambatan. Bahwa setelah diketahuinya penyebab keterlambatan penerbangan, berdasarkan pasal 5 dan juga pasal 7 PM 89 dan prosedur operasional terkait internal, maka Badan Usaha Angkutan Udara atau dalam hal ini perusahaan pihak terkait wajib untuk menyampaikan informasi keterlambatan melalui petugas yang berada di ruang tunggu bandar udara. Selanjutnya, pasal 7 mengatur juga bahwa penumpang berhak memperoleh informasi yang benar, jelas dan mengenai alasan keterlambatan penerbangan dan kepastian keberangkatan. Oleh karena itu, bahwa prosedur operasional internal perusahaan pihak terkait juga mengatur apa saja yang harus dilakukan terhadap penumpang ketika terjadinya keterlambatan penerbangan. Antara lain contohnya, terdapatnya boarding gate announcement, passenger information board, flight information display system, atau Garuda Global Contact Center, ataupun short message service atau SMS. Selanjutnya terhadap kejadian keterlambatan penerbangan tersebut, prosedur operasional internal perusahaan pihak terkait juga mengatur mengenai pemberian kompensasi keterlambatan penerbangan sesuai dengan yang diatur dalam PM 89 Tahun 2015. Bahwa dengan demikian ketentuan pasal 146 beserta penjelasan dan pasal 170 Undang-Undang Penerbangan beserta peraturan pelaksananya pada prinsipnya telah diimplementasikan oleh pihak terkait, baik melalui prosedur operasional internal yang menjadi pedoman internal pihak terkait dalam melaksanakan penanganan keterlambatan penerbangan dan praktik pelaksanaannya. Selanjutnya, sehubungan dengan pasal 176 Undang-Undang Penerbangan. Pada pokoknya, para pemohon mendalilkan pasal 176 penerbangan telah menghilangkan hak konstitusional penumpang untuk menggugat pengangkut karena telah mengecualikan pasal 146 Undang-Undang Penerbangan yang mengatur tentang keterlambatan penerbangan dari daftar rujukan pasal yang dapat digugat di pengadilan negeri. Bahwa dalil para permohon yang menyatakan pasal 176 penerbangan telah menutup akses keadilan bagi penumpang untuk menggugat kerugian akibat keterlambatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 146 Undang-Undang Penerbangan,
menurut kami adalah pemahaman yang tidak dapat dibenarkan secara metode ilmu hukum. Karena ketiadaan penyebutan pasal 146 secara eksplisit dalam rumusan pasal 176 penerbangan tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai larangan atau penutupan hak bagi penumpang untuk mengajukan gugatan atas kerugian akibat keterlambatan penerbangan di pengadilan negeri. Pada prakteknya, pasal 176 Undang-Undang Penerbangan dapat dibaca secara sistematis, yaitu tidak berdiri sendiri secara terisolasi, melainkan dihubungkan dengan keseluruhan sistem pasal 124.3 dan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara umum memberikan hak kepada setiap orang yang dirugikan akibat tuan prestasi maupun perbuatan melawan hukum untuk mengajukan gugatan ganti kerugian tanpa digantungkan pada penyebutan eksplisit oleh undang-undang sektoral tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman pihak terkait dalam penerapan ketentuan tersebut, pasal 176 pada dasarnya dapat dipahami sebagai ketentuan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa apabila penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo dan atau ahli waris penumpang menyatakan telah menderita kerugian yang berkaitan dengan pasal 141 ataupun ketentuan terkait lainnya di Undang-Undang Penerbangan. Dengan demikian, keberadaan pasal 176 Undang-Undang Penerbangan tidak membatasi hak penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, kargo ataupun ahli waris penumpang untuk memperoleh perlindungan hukum maupun menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terkait kesimpulan dari pihak terkait, yang pertama, bahwa pihak terkait berpandangan pengaturan mengenai tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan penerbangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 146 beserta penjelasan, pasal 170 dan pasal 176 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan merupakan bagian dari suatu sistem pengaturan yang saling berkaitan dengan peraturan pelaksanaan di bidang penerbangan. Dalam praktik penyelenggaraan angkutan udara yang berjadwal, ketentuan tersebut telah diterjemahkan lebih lanjut melalui berbagai instrumen pelaksanaan, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan, serta prosedur operasional internal sehingga dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua, bahwa berdasarkan pengalaman pihak terkait sebagai badan usaha angkutan udara, pelaksanaan ketentuan dimaksud tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak penumpang sesuai kategori keterlambatan, tetapi juga melalui penerapan mekanisme operasional yang mengatur identifikasi penyebab keterlambatan, penyampaian informasi kepada penumpang, pemberian pelayanan dan kompensasi kepada penumpang. Dengan demikian, menurut pihak terkait, ketentuan tersebut telah memiliki mekanisme implementasi yang jelas dalam praktik penyelenggaraan angkutan udara. Demikian keterangan pihak terkait ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dari Pelita dulu ya, silakan. Yang dari Lion itu Pak Ahmad Fauzan ya. Ini Bapak mewakili Lion Group atau Lion Air Group? Kami mendapatkan kuasa dari PT Lion Group. Nah, ya memang nanti kami ya silakan dari Pelita disampaikan dulu keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, perkenalkan kami mewakili PT Pelita Air Service menyampaikan beberapa hal sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pada kesempatan ini kami tidak akan Ibu. Iya. Pada kesempatan ini kami tidak akan mengulang seluruh keterangan tertulis yang telah kami sampaikan kepada Mahkamah. Kami hanya ingin menyampaikan pokok-pokok yang berkaitan langsung dengan pengalaman pemohon 4 yang menyebutkan telah menggunakan penerbangan Pelita Air pada tanggal 5 April 2026. Yang Mulia, dalam permohonannya pemohon 4 menyebutkan pernah menggunakan penerbangan Pelita Air rute Makassar-Jakarta pada tanggal 5 April 2026. Sehubungan dengan penyebutan tersebut, izinkan kami menyampaikan fakta-fakta yang tercatat dalam data operasional Pelita Air mengenai penerbangan dimaksud. Yang Mulia, berdasarkan data manifest yang kami miliki, benar bahwa Saudara Amudin Laila SH
sebagai pemohon 4 merupakan penumpang Pelita Air pada penerbangan IP 809 dengan rute Makassar menuju Jakarta pada tanggal 5 April 2026. Penerbangan tersebut memang mengalami keterlambatan. Jadwal keberangkatan semula adalah pukul 12.05 WITA dan pesawat berangkat pada pukul 12.30 WITA. Dengan demikian, keterlambatan yang terjadi adalah selama 25 menit. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis operasional kami. Yang Mulia, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pelita Air selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang penanganan keterlambatan penerbangan. Peraturan tersebut membagi keterlambatan penerbangan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama dimulai dari keterlambatan selama 30 sampai dengan 60 menit. Selanjutnya diatur pula bentuk kompensasi yang wajib diberikan oleh maskapai sesuai dengan masing-masing kategori keterlambatan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, keterlambatan yang terjadi kurang dari 30 menit belum termasuk dalam kategori keterlambatan yang mewajibkan maskapai memberikan kompensasi kepada penumpang. Artinya dalam kasus penerbangan IP 809 yang mengalami keterlambatan selama 25 menit, Pelita Air tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi sebagaimana diatur dalam PN 89 tahun 2015. Yang Mulia, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi tersebut, Pelita Air juga telah memiliki standar operasional prosedur atau SOP mengenai penanganan keterlambatan penerbangan yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. SOP tersebut pada prinsipnya mengikuti seluruh ketentuan yang diatur dalam PM 89 tahun 2015. Oleh karena itu, SOP Pelita Air juga tidak mengatur adanya kewajiban pemberian kompensasi untuk keterlambatan yang durasinya kurang dari 30 menit. Dengan kata lain, baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun SOP internal yang telah disetujui oleh regulator, Pelita Air telah menjalankan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang Mulia Majelis Hakim, melalui keterangan ini kami hanya ingin menjelaskan fakta yang sebenarnya mengenai penerbangan yang digunakan oleh pemohon 4. Sekaligus menunjukkan bahwa tindakan Pelita Air dalam penanganan penerbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Untuk itu kami memohon agar keterangan yang telah kami sampaikan, baik secara tertulis maupun lisan pada hari ini, dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan perkara akuo. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kuasa hukum yang Lion Group, apa yang dijelaskan dulu? Silakan. Ya. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pemohon dan DPR serta pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kami sebagai kuasa hukum PT Lion Group berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Juli 2026 menyampaikan sebagai berikut. 1. Kami telah menerima 2 surat dari Mahkamah Konstitusi. A. Surat nomor 23 dan seterusnya tertanggal 13 Juli tentang ketetapan pihak terkait permohonan nomor 190 dan seterusnya yang ditujukan kepada PT Lion Group. B. Surat nomor 1119 dan seterusnya tertanggal 21 Juli 2026 yang ditujukan kepada Lion Air Group. Perlu diketahui bahwa PT Lion Group dan Lion Air Group adalah entitas yang berbeda. PT Lion Group adalah perusahaan berbadan hukum dalam bentuk
perseroan. Sedangkan Lion Air Group adalah entitas yang bukan atau tidak berbadan hukum. Akan tetapi nama umum untuk beberapa maskapai penerbangan yang terdiri dari Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan Super Airjet, dan masing-masing maskapai dijalankan oleh perusahaan berbadan hukum dalam bentuk perseroan tersendiri. Lion Air dijalankan oleh PT Lion Mentari, Batik Air oleh PT Batik Air Indonesia, Wings Air oleh PT Wings Abadi, dan Super Airjet oleh PT Super Airjet. Surat nomor 119 dan seterusnya tertanggal 21 Juli 2026 yang ditujukan kepada Lion Air Group adalah panggilan sidang untuk hari ini, tanggal 27 Juli 2026. Akan tetapi, dari informasi yang kami dapat, semua maskapai tersebut dalam angka 2 di atas tidak menerima surat ketetapan dari Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait. Sehingga semua maskapai tersebut tidak memiliki kepentingan atau legal standing untuk hadir dalam sidang hari ini. Di sisi lain, kami, PT Lion Group, memang telah menerima surat Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait. Namun, kami tidak menerima panggilan sidang, karena panggilan sidang ditujukan kepada Lion Air Group sebagaimana terurai di atas. Oleh karena itu, sebelum proses sidang ini berlanjut, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini agar berkenan terlebih dahulu menyatakan tentang keabsahan atau ketidakabsahan kehadiran kami PT Lion Group. Demikian Yang Mulia. Ya, sekarang sebagai kuasa dari Lion Group sudah siap keterangan belum? Kan Bapak saya kami tetapkan sebagai pihak terkait. Ya, tapi kami tidak mendapat Panggilan sidang kan? Tapi Pak Bapak ada di persidangan sekarang. Betul ya. Ya, arti kalau panggilan itu kan hanya instrumen untuk memanggil. Tapi ketika yang bersangkutan sudah hadir, tidak perlu lagi mempersoalkan panggilan. Baik. Sudah siap belum dengan keterangan sebagai Lion Group? Keterangan lisan Yang Mulia. Ya, oh yang tertulis? Yang tertulis belum. Belum. Kalau begitu, Lion Group tetap kami perlukan. Kemudian yang Lion Air Group juga akan kami panggil. Dua-duanya Pak. Jadi tidak perlu harus minta salah satu didiskualifikasi atau dinyatakan tidak menjadi pihak terkait. Dua-duanya kami perlukan. Siap Yang Mulia. Tiga-tiga maskapai itu, Batik Air, Lion Air, dan Super Airjet. Termasuk Lion Group. Jika perlu Prof. Haris Arthur ini suruh hadir supaya bisa menjelaskan kan holdingnya beliau kan ini legalnya kan? Iya. Ya. Oke. Kalau begitu kami beri kesempatan untuk Lion Group dan untuk Lion Air Group kami panggil dan kami buatkan ketetapan sebagai pihak terkait. 3 maskapai termasuk asosiasi pilot dan pramugara dan pramugari termasuk asosiasi penumpang. Supaya mahkamah mendapatkan masukan yang komprehensif, holistik dan utuh. Terima kasih ya Pak Ahmad Fauzan. Baik. Dari Majelis Hakim ada yang mau ditanyakan untuk Pelita dan dari Garuda? Silakan, Prof. Guntur, Yang Mulia. Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih atas keterangan yang diberikan PT Garuda, kemudian juga Pelita Air dan tadi juga dari kuasa Lion Air Group, ya. Yang telah memberikan ya penjelasan terkait dengan pengujian norma yang diuji oleh pemohon ini. Ada beberapa hal yang saya ingin satu hal aja sebetulnya, bukan beberapa ya, yang ingin saya ketahui lebih jauh. Ini tadi kaitannya dengan kalau Pelita Air kan berbicara soal kasus konkretnya ini bukan masuk keterlambatan gitu, karena baru 25 menit ya, belum 30 menit yang menjadi ketentuan untuk dinyatakan sebagai sebuah keterlambatan yang memerlukan kompensasi kan gitu ya. Nah, sepanjang itu di bawah 30, nah itu kasus konkret. Tapi tidak berarti juga bahwa kasus tidak ada
kasus konkretnya belum masuk ke ranah tanggung jawab atas keterlambatan itu, kemudian itu menandakan bahwa itu tidak bisa didalami oleh mahkamah terkait hal tersebut. Nah, ini kaitannya dengan tadi PT Garuda ya, yang menyatakan bahwa keberadaan pasal 176 tidak menghalangi hak penumpang ya, karena tidak adanya pasal 146 dalam norma tersebut ya, kemudian tidak menghalangi hak penumpang. Nah, kalau seperti itu konstruksi hukumnya atau logika hukum yang dibangun, dengan demikian saya ingin bertanya, mungkin ada penjelasan nanti, apakah mau langsung dijawab atau nanti berikan keterangan tertulis tambahan. Jika demikian, apa risikonya? Malah saya ingin membalik nih, apa risikonya atau apa implikasinya bagi maskapai, apakah itu Garuda, apakah itu Pelita Air, apakah itu nanti Lion Air Group, ya. Itu jika pasal 146 ini ya dimasukin saja. Karena kalau toh itu dia di luar, nggak ada, tidak menghalangi hak. Nah, kalau itu masuk, apakah ada persoalan bagi maskapai kalau itu masuk? Sementara pasal 146 itu berbicara soal tanggung jawab pengangkut ya jika terjadi keterlambatan. Nah, kalau ini dimasukkan, apa tidak lebih kompatibel itu pasal itu? Nah, kenapa? Ya harus dikeluarkan. Nah, ini mungkin perlu minta penjelasan dari PT Garuda ya dengan Pelita Air ya, kaitannya dengan, dan juga Inakam juga saya butuh juga nih sebagai asosiasi ya, apa implikasinya, apa risikonya kalau itu masuk. Karena itu berkaitan dengan soal tanggung jawab pengangkut ya, kalau itu ada keterlambatan. Soal keterlambatan teknis yang ada dalam peraturan itu yang disebutkan tadi, bahwa persoalan keterlambatan tidak hanya berbicara dalam norma tapi juga dalam peraturan pelaksananya, iya. Nah, oleh karena itu makanya mahkamah kan melihat secara holistik, tidak parsial hanya pada undang-undang dan ke bawahnya, tapi juga melihat sebagai satu kesatuan sistem norma. Nah, oleh karena itu ya pertanyaan intinya sih sebetulnya apa sih masalahnya bagi maskapai kalau itu masuk? Toh juga nggak masuk, tidak menghalangi haknya untuk mengajukan gugatan kan gitu. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 176. Jadi dimasukin aja 146 ini. Ya, kalau memang itu tidak ada masalah. Ya, mungkin ada respon ya, kira-kira bagaimana penjelasan dari Garuda, dari Pelita Air maupun juga dari Inaka yang tentu sebagai organisasi kaitannya dengan penerbangan ini, maskapai ini. Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Yang lain cukup? Itu dari Pelita dan dari Garuda nanti ditambahkan apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi. Nanti sidang akan datang supaya ditambahkan menjadi tambahan keterangan. Kemudian sidang hari ini belum bisa dilanjutkan, dan untuk pemohon sabar dulu untuk menghadirkan ahli karena masih banyak yang harus didengar. Mahkamah akan memanggil dulu dari Lion Air Group dan Lion Group yang tadi dipersoalkan oleh Pak Ahmad Fauzan. Di hari Selasa 4 Agustus 2026 pukul 13.30 akan mendengar keterangan dari Lion Group dan Lion Air Group. Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan Super Airjet. Baru nanti mendengar asosiasi yang lain yang tadi disebutkan oleh mahkamah. Terima kasih untuk kehadiran persidangan siang hari ini untuk semua pihak. Sidang selesai dan ditutup.